Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang COVID. Pengertian COVID atau kerangka ISACA. COVID adalah kerangka kerja tata kelola IT dan kumpulan perangkat lunak yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembati jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis, dan resiko bisnis. Adapun sejarah perkembangan COVID yaitu COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi pertama yang menekankan pada bidang audit. Dan pada tahun 1998, yaitu COVID versi kedua yang menekankan pada tahap kontrol. Dan pada tahun 2000, yaitu COVID versi ketiga yang berorientasi kepada manajemen. Dan COVID pada versi keempat, yaitu yang lebih mengarah pada e-government. Dan pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012, yaitu COVID versi kelima yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. 3. Manfaat COVID. 1. Mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Yang kedua, mencapai tujuan strategis dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif. Yang ketiga, mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang efisien. Yang keempat, mengelola resiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima. Yang kelima, mengoptimalkan biaya dan layanan dan teknologi TI. Yang keenam, mendukung kepatuhan pada hukum, perjanjian kontak, dan kebijakan. Visi misi usaha COVID. 1. Tahap pertama, perancangan dan organisasi. Tahap kedua, pemerolehan dan penerapan. Tahap ketiga, pendistribusian, dan tahap keempat, monitoring dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qur'ania Waliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pertama dan tahap kedua. Sesuai dengan gambar di atas, dapat lihat bahwasannya awal mula COVID membutuhkan informasi sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, kriteria informasinya itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada efektif, yang kedua efisien, yang ketiga terpercaya, yang keempat integritas, yang kelima tersedia, yang keenam pemenuhan, dan yang ketujuh andal. Sedangkan tahap kedua itu adalah tahap pemerolehan dan tahap penerapan, di mana prosesnya juga terbagi menjadi 7. Yang pertama ada mengidentifikasi solusi, yang kedua memperoleh serta memelihara aplikasi, yang ketiga memelihara infrastruktur teknologi, yang keempat mengaktifkan pengguna, yang kelima memperoleh sumber IT, yang keenam mengatur perubahan, dan yang ketujuh adalah memasang dan mengakui solusi dan perubahan. Tahap ketiga, proses yang dijalankan adalah menentukan serta mengatur tingkat pelayanan. 2. Mengatur layanan pihak ketiga. 3. Mengatur kapasitas serta performa. 4. Memastikan pelayanan selanjutnya. 5. Memastikan sistem pengamanan. 6. Mengidentifikasi dan mengelolasikan biaya-biaya. Tahap keempat, monitoring dan evaluasi. Proses yang terkandung dalam tahap ini adalah 1. Memantau dan mengevaluasi performa dan IT. 2. Memantau dan mengevaluasi dari pengendalian internet. 3. Memastikan kepatuhan regulasi, memastikan penguasaan IT. Kesimpulan, COVID membantu perusahaan dalam mengelola informasi dan menghasilkan kembali informasi yang sesuai dengan kriteria COVID, dengan tujuan untuk memenuhi tujuan selain membantu dalam mengolah informasi. COVID juga turut serta dalam membantu perusahaan untuk menjaga kelangsungan sistem yang dirancang demi perjalanannya proses kerja perusahaan. Selain membantu sistem kerja perusahaan, COVID juga memberikan kemudahan bagi seorang auditor dalam memeriksa transparansi yang seharusnya terjadi di dalam perusahaan, serta membantu auditor dalam menilai perilaku kepatuhan karyawan dan memeriksa apakah sistem yang dirancang oleh perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.